Pemirsa Khazanah, beberapa waktu lalu sempat heboh dan viral kasus penamaan anak onta di kebun binatang Surabaya, Jawa Timur. Sebenarnya penamaan hewan itu tidak jadi persoalan, tapi nama yang diambil inilah yang jadi masalah. Namanya Aminah. Tentu secara umum orang tahu, khususnya kaum muslim pasti tahu Aminah itu nama ibunda Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya ada pihak yang memprotes penamaan anak onta yang lahir pada Mei lalu itu dengan nama yang sama dengan nama ibunda Nabi Muhammad SAW. Meskipun akhirnya pihak kebun binatang mengklarifikasi bahwa penamaan itu salah ucap, tapi kabar ini cukup menimbulkan kontroversi. Pertanyaannya adalah, apakah memang hewan-hewan itu harus diberi nama? Adakah syariat agama mengatur masalah penamaan hewan? Sebenarnya memberi nama hewan atau binatang itu bukan barang baru di dunia ini. Ini menjadi kabar yang menyedihkan bagi kaum muslimin. Hingga kemudian Nabi SAW menghibur mereka dengan mengatakan, sesungguhnya sudah menjadi hak Allah untuk mengangkat sesuatu kemudian merendahkannya. Hadits riwayat Bukhari. Selain Abba, beliau SAW juga memiliki unta lainnya yang bernama Quswa dan Jad'a. Quswa merupakan unta yang beliau gunakan ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau SAW juga punya seekor keledai yang bernama Ufair. Beliau SAW juga memiliki kuda-kuda yang disepakati para ulama jumlahnya ada 7 ekor. Lebih dari itu para ulama berbeda pendapat. Semua kuda-kuda tersebut memiliki nama masing-masing. Di antara kuda-kuda tersebut ada yang bernama Murtajaz. Kuda ini berwarna putih dengan sedikit warna hitam. Murtajaz berarti untayan syair yang indah. Kuda tersebut dinamakan seperti itu karena konon ia memiliki suara ringkikan yang merdu. Meski memiliki beberapa hewan tunggangan, akan tetapi ketika meninggal dunia, Nabi SAW hanya meninggalkan seekor hewan untuk kendaraan saja, yaitu bigal. Memberi nama pada hewan juga dilakukan para sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah kuda milik Abu Tolha yang bernama Mandub. Dari Qatadah berkata, aku mendengar Anas berkata, di Madinah terjadi kegaduhan. Lalu Nabi SAW meminjam kuda milik Abu Tolha yang bernama Al-Mandub. Hadits riwayat Bukhari. Dengan demikian, dalam agama, memberi nama pada hewan-hewan milik kita sebenarnya boleh dilakukan. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah tidak memberi nama dengan nama-nama yang mulia dalam agama dan untuk umat muslim. Seperti nama-nama Allah yang ada di Asma'ul Husna, atau nama-nama para nabi dan sahabatnya, nama para ulama, para wali, dan tokoh-tokoh yang dihormati dalam Islam. Agar tidak timbul kesan melecehkan. Karena memang sebagian orang yang tidak suka dengan Islam atau tidak suka dengan sahabat Nabi memberi nama hewan peliharaan mereka dengan nama sahabat. Jelas bahwa tujuannya bukanlah untuk penghormatan, tapi untuk pelecehan. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Allah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang beriman kepadanya dan beramal soleh, dan beriman kepada kekuasaan dan kekuatannya, serta beriman akan datangnya hari berbangkit. Sebaliknya, mereka yang tidak mengimani itu semua akan ditempatkan di dalam nerakanya. Akan tetapi sebuah kejutan terjadi di akhirat kelak. Seseorang yang tidak memiliki modal amal soleh, bahkan tidak yakin akan kekuasaan Allah, bahkan ketidakyakinan itu ia wujudkan dalam tindakan, yaitu dengan memerintahkan ahli warisnya membakar jenazahnya serta menaburkan abunya. Namun di akhirat kelak ia tetap dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Kisahnya diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ketika orang itu mati, pesannya dilaksanakan oleh anak-anaknya, maka Allah memerintahkan kepada bumi, kumpulkanlah abu jenazahnya yang ada padamu. Bumi pun melaksanakan perintah Allah, sehingga laki-laki itu pun kembali berdiri secara utuh. Allah bertanya, kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu? Laki-laki itu menjawab, wahai Robku, karena rasa takutku kepadamu, maka Allah mengampuni laki-laki itu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Awalnya orang ini meyakini bahwa Allah tidak memiliki kuasa atas dirinya jika ia telah menjadi debu dan tercerai-berai ke berbagai tempat.
Ia tidak yakin Allah sanggup mengumpulkan kembali bagian-bagian dirinya tersebut dan membangkitkannya ketika datang hari berbangkit. Hal ini sebetulnya merupakan sebuah bentuk kekufuran karena mengingkari kekuasaan Allah yang mampu mengembalikan jasadnya seperti sedia kala dan membangkitkannya di hari kiamat. Orang seperti ini, jika telah datang baginya keterangan dari Nabi dan Rasul Allah, maka ia akan termasuk golongan orang kafir dan akan dicampakkan ke dalam neraka di hari akhir kelak. Tapi apa yang terjadi pada dirinya di luar dugaan dan di luar kelaziman. Ia justru diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surganya. Kenapa bisa seperti itu? Para ulama menjelaskan beberapa alasan kenapa Allah tidak menghukumnya. Yang pertama, orang tersebut masih memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala. Hal ini dibuktikan ketika Allah bertanya kepadanya tentang alasan tindakannya berwasiat untuk disebar abu mayatnya. Alasannya karena takut kepada Allah. Keimanannya ini bersifat umum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahkan mengatakan bahwa seseorang sudah dikatakan melakukan qiyamul lail jika melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melakukan sholat subuh berjamaah pula. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa melakukan sholat isya berjamaah, ia seolah-olah melakukan qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah, ia seolah-olah melakukan qiyamul lail satu malam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari penuturan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebutan lainnya untuk sholat sunnah ini adalah sholat tahajud. Menurut definisi Al-Qadhi Husain dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, sholat tahajud adalah sholat sunnah pada waktu malam yang dikerjakan setelah tidur. Pengertian ini diperkuat oleh riwayat dari Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Apapun yang dikerjakan pada waktu malam dapat dikatakan qiyamul lail, sedangkan tahajud terbatas hanya pada aktivitas sholat malam. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah, bolehkah kita melakukan sholat malam atau qiyamul lail sebelum tidur? Ibnu Rajab dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan tentang sholat malam mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian qiyamul lail adalah orang yang tidur lalu bangun pada keheningan malam untuk mengerjakan sholat malam. Begitu juga dengan Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Mengutip riwayat Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ada yang mengira bahwa jika seseorang berjaga pada waktu malam dan melakukan sholat sunnah sampai waktu subuh, ia telah mengerjakan tahajud. Padahal tahajud adalah mengerjakan sholat malam setelah tidur. Artinya, walaupun tidak mengatakan tidak boleh mengerjakan sholat malam sebelum tidur, ulama-ulama itu berpendapat bahwa sholat malam setelah tidur adalah lebih baik. Namun demikian, ulama kontemporer mengatakan jika seseorang tidak terbiasa bangun kecuali ketika azan subuh sudah berkumandang, ia boleh melakukan sholat malam sebelum tidur. Bukan hanya boleh, Syekh Utsaimin bahkan mengatakan hal itu lebih baik daripada tidak mengerjakan sholat malam sama sekali. Hal ini berdasarkan pada perintah Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, teman karibku, maksudnya Rasulullah SAW berpesan kepadaku untuk melakukan 3 hal. Berpuasa 3 hari pada pertengahan bulan, melakukan sholat duha 2 rakaat, dan melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan kata lain, jika kita terpaksa sulit bangun malam untuk melakukan sholat qiyamul lail, kita boleh melakukannya setelah sholat isya dan sebelum kita tidur. Sholat malam itu pun sebaiknya kita tutup dengan sholat witir. Tetapi jika ternyata kita dapat bangun sebelum azan subuh dan masih ada kesempatan untuk melakukan sholat malam, kita boleh melakukan sholat malam lagi. Dalam keadaan seperti itu kita tidak perlu lagi mengulangi sholat witir. Sebab dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Pemirsa, dalam pernikahan hubungan suami istri melebur menjadi satu, sehingga terkadang hartanya pun juga menyatu. Lalu bagaimana jika seorang suami meminjam uang ke istri? Apakah terhitung hutang yang harus dibayar? Jangan kemana-mana,
Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, persoalan hutang piutang bukan masalah biasa. Hutang tetap harus dibayar, karena piutang inilah yang akan menjadi ganjalan seseorang hingga di akhirat. Fenomena yang seringkali muncul di masyarakat adalah seorang anak seringkali meminjam uang atau barang kepada orang tuanya. Apakah dalam hal ini masih terhitung hutang? Apabila anak berhutang pada ayah atau ibunya tetap termasuk hutang, maka anak wajib melunasi hutangnya selama orang tuanya masih hidup. Namun bila kedua orang tuanya meninggal dunia sementara ia belum melunasi hutangnya, karena harta ayah dan ibunya akan menjadi harta waris, maka dia harus membayarkan sebagian utangnya yang menjadi hak ahli waris lainnya. Maka dari itu jangan sampai orang tua menghutangkan hartanya pada anak-anaknya secara sembunyi-sembunyi, karena takut diketahui oleh anaknya yang lainnya, yang bila di kemudian hari diketahui juga bisa menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Masalahnya mungkin tidak akan rumit bila sang anak meninggal lebih dulu, karena orang tua biasanya mudah mengikhlaskan hutang anak-anaknya. Selain harta orang tua, juga harta bagi anak-anaknya. Akan tetapi apabila yang meninggal dunia lebih dahulu adalah orang tuanya, biasanya anak yang berhutang akan mendiamkan hutangnya, karena sebelumnya memang tidak diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Kalau hutang itu kecil mungkin resikonya tidak begitu besar. Tapi bila jumlah hutang itu besar, lalu ia mendiamkannya juga, maka ia akan memakan harta yang bukan miliknya. Karena harta yang dipinjamnya itu, bila orang tuanya meninggal dunia, maka akan berpindah kepemilikannya kepada semua ahli waris. Lalu bagaimana jika sebaliknya orang tua yang pinjam ke anak? Apakah termasuk hutang yang harus dibayar? Apabila kedua orang tua hidup dalam keadaan tidak mampu lalu berhutang kepada anak laki-lakinya, maka hal itu tidak termasuk hutang, karena kedua orang tua adalah tanggungan anak laki-lakinya yang punya kemampuan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya saya memiliki harta dan anak, dan sesungguhnya ayahku ingin mengambil harta itu dariku." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Tabrani. Jika demikian, apakah dengan begitu orang tua bebas mengambil harta anaknya? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Akan tetapi orang tua boleh mengambil harta anaknya dengan syarat tidak membahayakan kondisi ekonomi anaknya dan tidak mengambil barang yang dibutuhkan anaknya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya anak-anak kamu adalah pemberian Allah kepadamu, maka mereka dan makanan mereka adalah milik kamu jika kamu membutuhkannya." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang tua tidak berhak mengambil dari harta anaknya kecuali sebatas kebutuhannya, karena Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya darahmu dan hartamu haram untuk ditumpahkan dan dirampas, seperti keharaman harimu ini pada bulanmu ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul SAW juga bersabda, tidak halal harta seorang muslim untuk dialihkan kepada orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Daruqutni. Hal berbeda jika orang tua meminjam atau berhutang pada anak perempuannya yang memiliki harta suaminya. Maka dalam hal ini berlaku seperti berhutang pada orang lain. Maka orang tua wajib mengembalikan hutangnya. Bahkan jika sampai orang tuanya meninggal sementara hutang pada anak perempuannya belum dilunasi, maka tetap harus dilunasi dengan harta yang ditinggalkan, kecuali bila suami dari anak perempuannya merelakan. Lalu bagaimana jika piutang itu antara suami istri? Apabila seorang suami berhutang pada istrinya, maka ini adalah hutang yang wajib dibayar kepada istrinya pada waktu yang telah dijanjikan suaminya. Maka, apabila suami memiliki kesulitan untuk membayar hutang pada istrinya, hendaklah suami meminta agar istri merelakan hutang suaminya. Dan hendaklah sebagai istri yang baik,
mengikhlaskan hutang suaminya sebagai sedekah. Sang istri pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika seorang suami berhutang pada istrinya, lalu sang suami meminta keringanan pada sang istri agar meringankannya, tapi sang istri tidak memberi keringanan? Jika sang istri tidak mau meringankan beban hutang suaminya, maka hal itu masih terbilang hutang. Bila suaminya meninggal dunia, maka hutang suaminya dibayar dari harta peninggalan yang dimiliki oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya. Bila istrinya yang lebih dulu meninggal dunia, maka suaminya harus membayar sebagian hutangnya yang menjadi bagian ahli waris istrinya. Lalu bagaimana jika yang berhutang adalah istri kepada suaminya? Apakah juga terbilang hutang yang harus dibayar? Dalam kasus ini berbeda. Masalah seperti ini semestinya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena istri adalah tanggungan suami yang harus dia nafkahi. Maka dari itu seluruh keperluan istri adalah kewajiban suami. Lalu alasan apa yang membuat istri harus berhutang pada suaminya? Istri tidak dibenarkan berhutang sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Namun bila istri sampai berhutang untuk keperluan keluarganya, maka ini jatuh menjadi hutang suaminya, sekalipun yang berhutang itu istrinya. Perlu menjadi perhatian kita keluarga muslim. Piutang itu berat, tapi dari sisi yang memberi hutang itu sebenarnya menjadi bekal yang sangat istimewa di akhirat, karena termasuk meringankan beban sesama. Sebuah perbuatan yang dipuji Nabi SAW dalam sabdanya, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesempitan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan untuknya satu kesempitan dari sekian banyak kesempitan akhirat. Bahkan bisa jadi memberikan pinjaman lebih baik dan lebih utama daripada sedekah, karena orang meminjam bisa dipastikan sedang membutuhkan, sedangkan bersedekah belum tentu yang menerimanya sedang membutuhkan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa memberi hutangan lebih utama daripada memberi sedekah? Malaikat Jibril menjawab, karena peminta ketika dia meminta dia masih punya, sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang kecuali karena membutuhkan. Namun bagi orang yang berhutang hendaknya selalu diingat bahwa tanggungan hutang tidak akan pernah gugur sebelum dilunasi. Bahkan hingga hari akhirat pun tanggungan itu masih akan ditagih. Orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat, karena di akhirat tidak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, ataupun euro untuk melunasi hutangnya. Dari sini Nabi SAW bersabda, sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika bertahan lebih dari 3 hari, kecuali yang aku sisihkan untuk membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.